Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nisa dari KPIB NPM 1904011035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen media cetak. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian media cetak. Apa yang terbesit dalam benak Anda ketika mendengar kata media cetak? Tentu saja yang pertama kali tergambar dalam benak adalah koran. Istilah koran yang kerap kita dengar atau bahkan mungkin juga yang kita gunakan, konon diambil dari nama media cetak pertama kali yang terbit di Eropa tahun 1702, yaitu Daily Courant. Dalam bahasa Prancis, courant berarti surat kabar. Secara fisik, koran atau tabloid memang dibuat di atas kertas khusus yang biasa dinamakan dengan kertas koran. Kertas ini merupakan kertas yang murah dibandingkan dengan jenis-jenis kertas lainnya. Pada awalnya, isi koran selalu bersifat umum. Bahkan hingga ada banyak koran umum yang terbit di Indonesia seperti Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, dan Suara Merdeka. Media massa cetak dan jurnalisme. Di Indonesia, kegiatan jurnalistik sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Penerbitan koran di Indonesia pertama kali dilakukan oleh orang Belanda untuk kepentingan mereka, khususnya yang berkaitan dengan perniagaan di bumi Nusantara. Namun kemudian, para pejuang kemerdekaan pun memanfaatkan koran sebagai sarana perjuangan. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang, mengambil alih kekuasaan, pemerintah pendudukan Jepang melarang penerbitan pers. Hanya beberapa saja yang mendapat izin terbit, itu pun dengan kontrol ketat dari Jepang. Sejarah kelahiran media cetak yang seperti itulah yang kemudian melahirkan salah satu karakter koran Indonesia yang dijuluki sebagai pers perjuangan. Istilah ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan pers Indonesia lahir dari kancah perjuangan bangsa ini untuk merebut kemerdekaan. Kedua, untuk menunjukkan idealisme dan cita-cita luhur yang diemban bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Jurnalisme cetak. Pada penghujung abad ke-19, muncul yellow journalism atau jurnalisme kuning. Sebuah istilah untuk perang headline antara dua koran besar di kota New York. Satu yang dimiliki oleh Joseph Pulitzer dan satu lagi yang dimiliki oleh William Randolph Hearst. Ciri khas jurnalisme kuning adalah pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pemuatan judul utama yang menarik publik. Tujuannya hanya satu, yaitu meningkatkan penjualan. Teknologi dan jurnalisme. Dalam ungkapan Rivers, Jensen, dan Peterson, teknologi merupakan salah satu pendorong perubahan jurnalisme. Dinyatakan bahwa teknologi memungkinkan industri media cetak meningkatkan ukuran, kecepatan, dan efisiensi sehingga semula menjadi bacaan kelompok tertentu yang bersifat personal menjadi bacaan massal. Menelan biaya tinggi dan bersifat impersonal. Jumlah nama kota kian sedikit dan ukuran atau volumenya berlipat ganda. Praktik jurnalisme memang mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi tersebut. Pembaca media cetak bisa saja mengikuti pemberitaan yang sama dengan yang ditontonnya di televisi karena waktu deadline yang bisa lebih larut malam. Karena itu, para wartawan tulis akan berusaha menyajikan berita yang lebih lengkap dan lebih mendalam dibandingkan dengan berita televisi yang menyajikan informasi secara audio-visual. Hal inilah yang sedikit banyak mempengaruhi praktik jurnalisme tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk media massa cetak. Yang pertama yaitu ada koran. Pada umumnya, koran yang disebut dengan spreadsheet, ada juga yang menyebutnya dengan broadsheet, itu ukurannya 37,5 kali 58 cm. Kebanyakan koran di Indonesia berukuran seperti itu. Sedangkan untuk isi, sesuai dengan namanya, pada koran umum ada berbagai berita. Sedangkan pada koran-koran khusus, rubrikasi itu tetap ada, namun rubrikasinya menetap pada aspek yang menjadi kekhususan koran tersebut.
Yang kedua yaitu tabloid. Istilah tabloid itu mirip dengan istilah sinetron yang merupakan singkatan. Bila sinetron merupakan kependekan dari sinema elektronik, maka tabloid merupakan kependekan dari tablet dan oid. Kata oid kurang lebih bermakna bentuk, sedangkan tablet adalah salah satu bentuk obat. Kependekan dari dua kata itu menjadi tabloid dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa apa yang disajikan satu tabloid itu mudah dicerna atau mudah larut. Sesuai dengan wataknya yang menyajikan informasi yang mudah dicerna, maka tabloid biasanya menyajikan informasi dalam bahasa yang sederhana. Bahkan terkadang menggunakan bahasa percakapan sehari-hari lengkap dengan gambar yang menarik. Yang terakhir yaitu majalah. Ada beberapa hal yang membuat majalah menjadi media cetak yang khas. Yang pertama, khalayak sasaran majalah pada umumnya adalah warga masyarakat kelas menengah atas. Kedua, harga jual majalah lebih mahal dibandingkan dengan koran atau tabloid, sehingga hanya masyarakat tertentu saja yang bisa membelinya secara teratur. Ketiga, periode penerbitan majalah pada umumnya di atas mingguan, sehingga ada majalah mingguan, 10 harian, 2 mingguan, atau bulanan. Keempat, dari sisi isi, majalah menyediakan pilihan beragam mulai dari berita, hobi, kewanitaan, komputer, pendidikan, olahraga, politik, ekonomi dan bisnis, perbankan, industri, gaya hidup, dan seterusnya. Kebanyakan majalah merupakan media khusus, artinya ditujukan kepada kelompok pembaca tertentu. Secara fisik, bagi kita sangat mudah untuk membedakan majalah dengan media cetak lainnya. Pertama, karena majalah umumnya memiliki sampul, sementara koran tidak memiliki dan tabloid tidak selalu memiliki sampul. Sampul majalah pada umumnya dicetak di atas kertas yang lebih tebal dibandingkan dengan kertas yang dipakai untuk isi majalah. Kedua, majalah disajikan dalam tata warna dengan menggunakan kertas yang umumnya lebih baik mutu dan jenisnya dari kertas koran. Sekian penjelasan materi mengenai manajemen media cetak dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.